Ada 3 hal yang mau saya sampaikan tentang penderitaan di dalam Kristus. Yang pertama, penderitaan itu adalah awal kita dimuliakan. Yang kedua, penderitaan itu adalah pemurnian jiwa kita. Dan yang ketiga, penderitaan itu adalah jalan yang kudus. Bukankah Kristus dengan jalan menderita telah mati di dalam penderitaannya agar engkau dan saya memperoleh keselamatan? Lihatlah Adam dan Hawa. Lihatlah kepada Yusuf, ia harus menderita dijual sebelum ia dimuliakan. Lihatlah kepada Musa, ia harus menderita di padang gurun sebelum ia melihat tanah Kanaan. Lihatlah kepada Habel yang menderita dan dibunuh demi kebenaran oleh Kain. Dan lihatlah para nabi bangsa Israel yang telah mati dan menderita oleh karena kebenaran. Karena kebenaran itu tidak kompromi dengan apapun. Kebenaran Injil Tuhan itu menyinggung semua orang. Kalau Injil itu tidak menyinggung, itu bukan Injil. Karena Injil datang sebagai kabar yang kudus, sedangkan kita yang menerimanya begitu berdosa. Maka Injil itu akan membuat kita menderita agar kita sama dikuduskan sebagaimana Kristus menguduskan umatnya. Ketika engkau mau menghasilkan emas yang murni, maka emas itu harus dibakar dengan api. Maka Injil Tuhan, mengikut Tuhan, engkau harus menderita untuk mendapat hati yang murni. Kalau tadinya penderitaan itu adalah kutuk dari dosa, maka sekarang kita temukan sesuatu yang baru sebagai bentuk pembaruan dari penderitaan itu, bahwa di dalam Kristus penderitaan adalah jalan kita untuk memperoleh keselamatan itu dengan penuh. Karena kalau Kristus saja telah menderita bagimu dan dia adalah teladan bagimu, lalu mengapa engkau tidak mau menderita? Kalau dia saja yang adalah Tuhan menderita, mengapa kamu yang mengikuti dan lebih rendah dari Tuhan itu tidak mau menderita? Bukankah hamba tidak pernah lebih tinggi dari Tuhannya? Saya tahu bahwa kita semua di sini punya penderitaan. Kita semua di sini punya masalah. Kita di sini semua punya pencobaan. Tetapi dengan jalan itu Rasul Paulus berkata bahwa di dalam pencobaan-pencobaan yang ada padamu itu hanyalah pencobaan-pencobaan biasa, yang dengan demikian Allah mengizinkan pencobaan itu. Ia memiliki maksud yang kudus agar di dalam pencobaanmu itu Ia memurnikan imanmu. Sama seperti Ayub, iblis mencobai ia, tapi pada saat yang sama Allah menguji Ayub. Dan ketika Ayub diuji imannya, ketika ia diuji begitu berat dan ia tetap memilih beriman, upahnya adalah kemuliaan yang ia peroleh. Ayub, gambaran penderitaan Ayub dan pemulihan Ayub adalah gambaran tentang penderitaan orang Kristen yang akan mendapatkan kemuliaan. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma berkata, penderitaan kita di dalam Kristus itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita peroleh ketika ia datang sebagai Raja. Jadi kalau ada orang yang mau menjadi Kristen tapi ia tidak mau menderita, Kristus berkata, ikutlah aku dan pikullah salibmu. Bagaimana caranya saya memikul salib? Menyalibkan egomu, menyalibkan dosa-dosamu, keluar dari hawa nafsumu yang membinasakan. Sebab engkau telah menerima misteri di dalam perjamuan kudus. Tubuh dan darahnya adalah api yang menghanguskan. Kalau tubuh dan darahnya telah tercurah di kayu salib 2000 tahun lalu, dan engkau telah menerima itu dalam mistika perjamuan ilahi, maka seharusnya kita yang menerima tubuh dan darah Kristus juga harus menanggung dan ikut menderita dan menghasilkan hidup yang kudus. Penderitaan kita adalah meninggalkan kedagingan kita. Penderitaan di sini bukan berarti kamu tidak perlu cari uang lalu kamu tidak makan, kamu tahan lapar, bukan. Tapi penderitaan di sini adalah bagaimana kita setiap hari berusaha untuk melawan apa yang daging kita ingini, sehingga kita semakin lama semakin sempurna dengan Kristus. Orang kudus adalah orang yang mau dikuduskan. Orang fasik adalah orang yang menolak pengudusan. Maka untuk menjadi murni, kita harus dibakar dengan api. Untuk memiliki iman yang murni, kita harus dibakar dengan penderitaan. Mengikut Yesus bukan tentang kesenangan yang kamu peroleh. Setiap ada orang yang datang kepada saya mau percaya Yesus, saya selalu bilang, ikut Yesus tidak enak. Kamu jangan berpikir ikut Yesus kamu bisa dapat segala sesuatu. Ikut Yesus engkau harus menyalibkan dirimu. Engkau tidak peduli apa yang dikatakan Rasul Paulus tadi tentang penghidupanmu, karena kamu punya iman, di mana imanmu itu akan menyelamatkan kamu. Menjadi orang Kristen adalah panggilan untuk menderita. Menjadi orang Kristen adalah panggilan untuk dimurnikan di dalam api.
untuk menjadi Kristen adalah panggilan untuk dimurnikan. Jiwamu yang sakit oleh karena dosa, itu dimurnikan di dalam salibnya Kristus. Jadi renungkanlah hal itu, bahwa mengikut Yesus bukan sesuatu yang menyenangkan dagingmu, tapi itu menyenangkan jiwamu. Itu tidak memberi kesegaran bagi dagingmu sebelum pemulihan itu terjadi pada hari kebangkitan, karena sekarang kita masih fana. Tapi pada hari kebangkitan, ketika kita dinyatakan, seperti perkataan Rasul Paulus, kita akan dimuliakan, sehingga penderitaan yang kita peroleh ini tidak ada apa-apanya. Jadi Bapak Ibu yang sekarang sedang berada dalam pencobaan, sedang di dalam masalah, sedang ada di dalam berbagai problem yang membuat kamu mulai kehilangan iman, yang membuat kamu mulai meragukan Kristus, yang membuat kamu semakin ragu kepada Tuhan, yang membuat kamu mau meninggalkan Tuhan, ingatlah, penyembahan yang terdalam adalah penyembahan di dalam kesakitan. Ketika engkau menyembah Allah di dalam sukacitamu, itu hal biasa. Tapi ketika engkau menyembah Dia dan sambil dan pada saat yang sama engkau menderita, begitulah penyembahan yang sejati. Karena sebagaimana Kristus sendiri, Ia berseru kepada Bapaknya di dalam kesakitan. Ia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ia mengagungkan Bapaknya yang adalah sumbernya di dalam penderitaannya. Dan kalau Ia teladan, maka engkau dan saya harus mengikuti Dia yang adalah teladan itu. Ignatius, ketika dia mau dimakan di kandang singa, dia berkata, "Biarlah singa-singa memakan tubuhku, agar Kristus yang adalah roti hidup memulihkan aku." Lihatlah kepada para rasul, bagaimana mereka tidak takut mati karena melihat keajaiban Injil Tuhan. Mereka tahu persis bagaimana penderitaan di dalam Kristus. Oleh karena pemberitaan ini aku ditawan, oleh karena pemberitaan ini aku dibenci, tapi aku rela dipandang buruk oleh dunia. Tetapi oleh karena kasihku aku melakukannya, tapi dunia menganggap aku keji. Maka mereka rela mati demi Injil Tuhan. Lihatlah para martir, bagaimana mereka menyerahkan nyawanya bagi Tuhan. Mereka semuanya menderita. Tidak ada di dalam kitab suci ada rasul yang enak ketika menginjili. Tidak ada di dalam kitab suci hamba Tuhan yang enak di dalam pemberitaan mereka. Penolakan sebagaimana Kristus ditolak, Rasul Paulus ditolak, Rasul Yohanes ditolak, Rasul Petrus disalib berbalik. Semua pemberita Tuhan itu dibenci oleh orang-orang yang tak mengenal Allah. Itulah penderitaan para hamba Tuhan. Kalau para hamba Tuhan play safe, bermain aman, engkau hamba daging, bukan hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan bermain aman, kalau hamba Tuhan bermain-main dengan firman Tuhan, kompromi dan mencampurkannya dengan apa yang di luar dari kehendak ilahi dan misteri ilahi itu, yang adalah Injil yang agung itu, engkau bukan hamba Tuhan. Bahkan kalau saya pun mengkompromikan itu dengan pikiran-pikiran saya yang tidak seturut dengan keinginan Kristus, maka buanglah saya, jangan dengarkan saya. Karena Injil itu menelanjangi dosamu. Saya berharap GSJS adalah gereja yang menelanjangi dosa setiap orang yang datang ke tempat ini. Tapi tidak hanya menelanjanginya, tetapi juga menanggung beban penderitaan itu dengan membawa jemaatnya keluar dari penderitaan agar semakin serupa dengan Kristus. Gereja adalah ibu. Makanya di dalam Wahyu 12 ada tentang perempuan yang mengandung yang ada 12 bintang di atas kepalanya. Itu adalah simbol gereja yang didirikan di atas 12 para rasul. Jadi gereja adalah ibu, di mana melalui gereja kita menemukan kasih Allah, melalui gereja kita bisa menemukan terang, dan di dalam dan melalui gereja kita menemukan pertobatan. Maka gereja harus siap menderita, sebagaimana gereja mula-mula dianiaya oleh orang-orang jahat. Berbahagialah mereka yang mati sebelum masa kesusahan itu. Berbahagialah mereka yang mati di dalam Kristus. Karena kalau waktu kesusahan itu tiba, anti Kristus itu dinyatakan, mungkin banyak yang murtad meninggalkan Dia. Maka panggilan menjadi Kristen itu panggilan untuk menderita. Kalau ada orang yang mau percaya Yesus karena dia melihat betapa spektakulernya panggung, kalau ada orang mau percaya kepada Yesus karena ia melihat betapa megahnya gereja, ujilah dirimu sendiri. Apakah jikalau aku menyediakan 1 lilin di sini dan tidak ada orang, maukah engkau hadir di dalam perjamuan ini? Mengapa engkau datang ke gereja? Mengapa engkau mau beribadah? Mengapa saya datang ke gereja? Mengapa saya mau beribadah? Apa yang saya cari? Saya mencari hadirat Allah, atau saya mau memuaskan keinginan saya? Ujilah dirimu, maka aku pun menguji diriku. Mengikut Kristus adalah panggilan untuk menderita.
agar di dalam penderitaan itu kita diuji, di dalam penderitaan itu kita dimurnikan, dan di dalam penderitaan itu ada kerendahan hati. Kalau orang tidak pernah menderita, tidak akan pernah rendah hati. Orang yang tidak pernah menderita tidak akan bisa rendah hati. Karena di dalam penderitaan itulah orang Kristen memahami betapa agung dan besarnya kasih karunia Allah. Di dalam kesakitan itulah dia menyembah Allah. Di dalam kesakitan itulah dia tetap bersyukur. Di dalam kesakitan itulah dia tetap memuliakan Allah. Karena persembahan yang terbesar bagi Allah adalah hati yang hancur. Bukan uangmu, bukan hartamu. Rasul Paulus menyatakan kepada jemaat di Roma bahwa persembahanmu adalah tubuhmu untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Maka gunakanlah seluruh hidupmu, gunakanlah seluruh apa yang kita pakai, gunakanlah seluruh talenta kita, kecerdasan kita, harta kita, dan segala sesuatu yang ada pada kita untuk memuliakan Allah. Dengan demikian itulah jalanmu menderita. Mungkin engkau sangat sulit untuk memberi waktumu bagi saudaramu, tapi ketika engkau rela melawan itu dan akhirnya memberikan waktumu, itulah pengorbananmu dan itulah penderitaanmu. Ada begitu cantik orang di sana, aku ingin bersama-sama dengan dia dan mau berdosa dengan dia. Tetapi kalau engkau melawan keinginanmu itu, itulah penderitaanmu. Ketika ada yang menggodamu dan itu begitu menyenangkan, lalu engkau berusaha menolak keinginan dagingmu itu, itulah penderitaanmu. Ketika ada orang yang berusaha ingin memberikan engkau yang baik tetapi bukan hasil dari yang baik, engkau menolaknya meskipun itu menjanjikan bagi hidup dan dagingmu, itulah penderitaanmu jika kamu menolaknya. Artinya apa? Injil yang telah kita perkatakan itu menuntut kita untuk bisa jujur di dalam apa yang dia kehendaki. Jadi menjadi Kristen itu tidak mudah. Tuhan Yesus berkata jalan itu sempit. Jangan ada orang berpikir jalan itu begitu lebar, sehingga dengan kebebasanku, tanpa pertobatanku, tanpa keinginan hatiku yang mau menderita bersama Kristus, sebagaimana Kristus dalam keadaannya sebagai manusia tidak berdosa, dan kita yang mengenakan Kristus dalam baptisan berusaha untuk tidak hidup di dalam dosa. Orang yang seperti itu adalah orang yang diperkenankan Allah. Sekarang tanyakan pada hatimu, apakah engkau mau rela menderita, melepaskan semua keinginan dagingmu, melepaskan semua hawa nafsumu yang membinasakanmu, melepaskan semua yang membuatmu semakin jauh dari Allah dan semakin hidup di dalam dosa? Kalau kita tidak mau melepaskan itu, berarti kita tidak mengenal Tuhan. Adalah kekejian kalau kita mengatakan saya orang yang diselamatkan, tapi kita tidak punya hati yang mau menderita bagi Kristus. Adalah kekejian bagi orang Kristen mengatakan aku pasti diselamatkan, tapi pada saat yang sama ia tidak mau menanggalkan manusianya yang lama. Dan adalah kekejian bagi orang yang mengatakan aku sudah diselamatkan, bagi orang yang tidak mencintai salib Tuhan. Karena mungkinkah ada cinta tanpa pengorbanan? Adakah cinta tanpa pengorbanan? Bagaimana kamu tahu bahwa Allah itu mengasihimu? Tapi Injil Yohanes begitu agung menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan, berkorban buat Tuhan, buat kita manusia. Maka kita pun harus mau melakukan hal yang sama, mengorbankan waktu kita, mengorbankan pikiran kita, mengorbankan apa yang ada pada kita bagi kemuliaan Allah. Karena di dalam hal itulah cintamu dinyatakan. Mungkinkah engkau menyatakan aku mencintaimu, tapi engkau tidak mau berkorban bagi dia yang kamu cintai? Untuk itulah mengikut Yesus adalah panggilan untuk menderita. Juallah semua dan ikutlah aku. Tinggalkan semua dan ikutlah aku. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Ini sulit kita terima, tapi itulah kebenarannya. Tapi ada penghiburan bagi kita, bahwa orang Kristen yang mengaku sebagai Kristen, kalau kita punya hati, punya motivasi yang kuat di dalam hati kita, di atas perenungan kita akan salib Tuhan itu, kita mau berubah, kita mau keluar dari kesalahan kita mau keluar dari segala kenajisan kita mau keluar dari segala dosa-dosa kita, Tuhan akan memampukan kita kalau kita mau untuk keluar. Jangan hina karunia Allah dengan menghamba pada dua Tuhan. Engkau tak bisa. Ini bukan teguran buat Anda, ini teguran buat saya juga. Firman Tuhan ini adalah pedang yang menusuk kamu dan menusuk saya.
Saya mengatakan ini bukan karena saya sudah sempurna di dalam pertobatan saya, tapi saya mengatakan ini agar kamu semua, kita semua juga ikut berjuang di dalam perjuangan para hamba-hamba Tuhan. Kalau kamu mau cari yang sempurna, tak ada yang sempurna, semua bercacat celah. Tapi keinginanmu itu untuk menjadi sempurna, apakah ada? Salib Tuhan itu bukti cintanya, tapi jangan lupa salib Tuhan juga bukti pengorbanannya dan bukti penderitaannya. Maka kalau kamu selalu melihat kepada salib, mungkinkah engkau hanya menerima kasihnya tapi tidak mau menerima penderitaannya? Jadi kalau kamu sekarang di dalam masalah, siapapun yang ada di dalam masalah, di dalam pencobaan, di dalam ujian apapun yang ada dalam hidupmu, ingatlah satu hal, berbahagialah kamu yang sedang diuji. Berbahagialah kamu yang sedang menderita. Di dalam penderitaan itulah kamu sedang diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa kamu murni atau tidak. Berbahagialah emas ketika dibakar dalam api agar tidak ada logam-logam yang tidak emas. Berbahagialah emas yang dibakar di dalam suhu yang paling panas agar di dalam ia tidak ada yang tidak emas. Berbahagialah kamu kalau kamu menderita agar di dalam kamu tidak ada kepalsuan. Di dalam kamu tidak ada yang tidak murni. Tapi ketika engkau bebas, engkau bisa keluar di dalam penderitaan itu, jiwamu menjadi murni. Sama seperti Ayub yang pada akhirnya murni, sama seperti para martir yang memang murni, sama seperti para rasul yang memang murni. Ada orang yang berusaha ingin menginjili, menyampaikan berita Injil, tapi ia sendiri takut mati. Saya tidak mengajak Anda untuk mati. Saya mengajak Anda untuk cinta kepada kebenaran Tuhan. Tapi cinta itu adalah pengorbanan. Dan Anda harus mau menderita di dalam pengorbanan itu. Semua orang punya hal-hal yang mereka temui dalam hidupnya yang membuat ia, aduh kalau aku kasih ini, kalau aku lakukan ini, aku jadi nggak begini dong, aku jadi begini dong, aku jadi begini dong. Cintamu dan kasihmu kepada Allah terlihat dari apa yang kamu lakukan itu. Jadi menderitalah bersama Kristus, karena kemuliaan yang akan kamu terima di dalam iman dan pengharapanmu tidak sebanding dengan penderitaan yang kamu miliki. Dengan penderitaan itu, itulah jalan kita dimurnikan. Di dalam penderitaan itu, itulah jalan kita dibuktikan. Melalui penderitaan kita akan terlihat apakah kita orang yang setia atau tidak. Kalau kita menemui ada hal-hal yang tidak setia dalam hati kita, maka kita evaluasi, koreksi diri, bertobat, mencari hal-hal yang baru dari Tuhan, agar kita semakin sempurna, sempurna, dan sempurna. Ingat, jalan itu sempit. Jalan itu sempit. Kristus menderita, mengapa engkau tak mau menderita? Puji Tuhan, haleluya, ketika kita memperoleh apa yang kita mau. Tapi mengapa Tuhan begini? Apakah engkau Tuhan? Apakah aduh aku mau cari yang lain aja, aku mau meninggalkan Tuhan aja karena kamu menderita? Padahal kita lupa bahwa sebenarnya penderitaan adalah cara Tuhan untuk membuktikan kamu orang percaya atau tidak, kamu orang yang sungguh-sungguh atau tidak. Makanya Alkitab ini begitu agung, Bapak Ibu. Tokoh di dalam Alkitab, para nabi dibunuh oleh orang Israel, berusaha dibunuh orang Israel, dan mereka tetap setia kepada Allah. Itu mereka murni. Rasul-rasulnya Tuhan juga dibunuh dengan begitu rupa. Itu membuktikan mereka murni. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah Elia Myron itu murni? Belum tentu, karena saya belum mati. Apakah sahabat-sahabatku itu murni? Kalau kita di dalam ujian diri kita sendiri menemui bahwa kita belum murni, maka Injil Tuhan memanggil kita untuk murni. Melalui apa? Kerendahan hati. Dan bagaimana kita memperoleh kerendahan hati itu? Penderitaan. Tuhan Yesus dengan agung berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena namaku, karena merekalah yang punya kerajaan. Saya tidak mengajak Anda untuk menjadi radikal dalam pengertian berdosa ketika berjalan bersama Tuhan. Tapi pikirkanlah
Bahwa ketika aku melihat kepada salib, ketika aku percaya kepada Tuhan, ketika aku semakin mencintainya, aku tidak berharap apapun selain jiwaku yang murni. Makanya doa kita adalah doa yang meminta kepada Tuhan, Tuhan berikanlah aku air mata yang memurnikan jiwaku. Penderitaanmu itu membuat kamu semakin murni. Penderitaanmu itu membuat kamu semakin tulus, karena engkau tidak melihat hal-hal yang begitu wah untuk kebaikan dagingmu, tapi engkau melihat bahwa Tuhan itu yang memurnikan jiwaku, sebagaimana ia menderita, aku pun turut mengambil bagian di dalam hal itu. Aku turut mengecap apa yang Kristus kecap. Apakah begitu adil kalau kita mengecap kebangkitan Kristus? Apakah adil kalau kita mengecap kemuliaan Kristus, tapi kita tidak mau mengecap penderitaan Kristus? Kita terlalu bersemangat kalau berbicara kita akan bertemu dengan Dia di awan-awan, kita akan menyaksikan hari kebangkitan. Dia adalah hakim yang menyala seperti api, yang menghanguskan orang berdosa. Tapi ketika kita berbicara, apakah kamu mau juga menderita sama seperti Kristus yang menderita? Apakah kamu juga mau dianiaya sama seperti Kristus dianiaya? Apakah kita mau merasakan apa yang Kristus rasakan, dibenci oleh banyak orang oleh karena kebenarannya? Kalau kita tidak mau, maka bukan Kristus yang benar itu yang kamu kenal. Kamu mengenal Kristus yang happy-happy saja. Maka panggilan Injil itu memanggil kita dengan jalan memperdamaikan manusia kepada Allah. Maka manusia itu harus dimurnikan. Kenapa Adam dan Hawa itu perlu diuji melalui pohon pengetahuan? Agar ia dimurnikan, yang dengan jalan itu ia dapat serupa dengan Allah. Ingatkah kita bahwa manusia diciptakan untuk menjadi segambar dan serupa dengan Allah? Dan untuk menjadi serupa dengan Allah, manusia itu diuji. Tapi pada akhirnya manusia itu gagal menjadi serupa dengan Allah karena ia berdosa, karena ia tidak taat. Maka kalau kita mau menjadi serupa dengan Allah, karena kita semua ini adalah gambar Allah yang telah kehilangan kemuliaan Allah, maka untuk bisa menjadi serupa dengan Dia, menderitalah di dalam ujian iman, agar kita murni, dan dalam kemurnian itu kita bermegah. Bukan sombong, tapi bermegah bahwa Tuhan mengizinkan aku menderita, Tuhan memurnikan aku, Tuhan memurnikan jiwaku melalui apa yang Ia izinkan dalam hidupku, agar aku sendiri bersuka cita, karena di dalam penderitaanku aku menemukan Kristus yang juga telah menderita. Ini tidak menyenangkan telinga Anda, saya tahu itu. Tapi saya bukan mau menyenangkan Anda. Ini bukan yang Anda harapkan, tapi inilah kenyataannya. Maka marilah menderita bersama Kristus karena Injilnya. Karena di dalam kabar baik itu tidak bermakna selalu baik. Kabar baik itu adalah hasil yang baik yang diperoleh dari pemurnian melalui penderitaan. Maukah Anda menderita bersama Tuhan? Maukah Anda diuji bersama Tuhan? Tidak ada yang mau, kan? Apakah Anda mau? Ketika saya katakan, apakah engkau mau diberkati? Pasti amin. Tapi Anda lupa, berkat yang terbesar adalah kemurnian jiwamu melalui penderitaan itu. Adakah berkat yang terbesar daripada pengampunan dosa? Ada? Tidak ada. Berkat yang terbesar adalah pengampunan dosa. Dan agar kita memperoleh pengampunan dosa memang bukan oleh karena diri kita sendiri kita memperoleh pengampunan itu, tapi cuma-cuma karena kebenaran Allah. Tetapi untuk menerima itu, untuk bisa menjadi serupa dengan berita itu, kita harus mau dimurnikan agar bisa menyambut hal itu. Karena kita ini kotor. Elia Myron ini kotor, najis. Sama seperti Yesaya mengatakan, mulutku penuh najis. Kalau Yesaya saja mengatakan itu, maka saya pun mengatakan saya begitu najis. Maka kita perlu dimurnikan, kita perlu hati kita benar-benar pure untuk menyambut Tuhan. Apakah kita benar-benar mau mengikuti Dia? Kalau mungkin ada orang yang mau bertuhan, mereka disejajarkan di depan ini kemegahan, diberikan kejayaan, diberikan kehormatan, lalu ikutlah Tuhan agar engkau memperoleh semua ini. Mungkin banyak yang akan maju, tapi ketika engkau diperhadapkan pada salib, maukah engkau mengikut dengan memikul salib itu? Adakah yang mau maju untuk mendapatkannya? Adakah yang mau maju untuk memperolehnya? Ini memang pahit, tapi beginilah mengikut Kristus itu. Inilah yang membuat mengikut Yesus berbeda dengan mengikut berhala-berhala.
Ketika engkau menyembah dewa-dewa Tionghoa, ketika engkau menyembah dewa-dewa orang Arab, ketika engkau menyembah dewa-dewa orang Mesir, ketika engkau menyembah dewa-dewa orang Yunani, mereka tawarkan semua yang hebat-hebat. Mereka tawarkan yang memuaskan keinginan daging. Tapi Kristus berkata, tanggalkanlah dagingmu itu, pikullah salibmu, berjalanlah bersamaku. Makanya dia berkata, jalan itu sempit. Apa yang membuat itu sempit? Tidak semua orang bisa berhasil melaluinya dengan setia di dalam penderitaan itu. Sedikit-sedikit di dalam penderitaannya dia menghina Allah. Sedikit-sedikit di dalam penderitaannya dia mengecilkan Allah, seakan-akan dia bukan orang percaya kepada Allah. Apakah imanmu tergantung dari apa yang kamu peroleh? Kalau imanmu tergantung dari apa yang kita peroleh, kita bukan orang percaya. Karena apakah yang diperoleh Petrus? Apakah yang diperoleh Andreas? Apakah yang diperoleh oleh Paulus? Apakah yang diperoleh oleh Ignatius? Apakah mereka mendapatkan rupa-rupa duniawi, permata-permata yang begitu indah? Tidak. Tapi mereka mendapatkan kemurnian jiwa, sehingga salah satu dari mereka mampu berkata, pangganglah aku di sebelah sini, karena aku sudah siap menemui Tuhanku. Salibkanlah aku, karena dengan jalan itu aku menemui Tuhanku. Karena kematian bagi orang Kristen bukanlah duka cita. Kematian bagi Kristen adalah sukacita menyambut Firdaus yang agung itu. Jadi berkat terbesar adalah kemurnian jiwa. Apakah semua orang mau diberkati? Apakah semua orang mau diberkati? Apakah semua orang mau menderita? Kok agak beda ya? Saurnya beda gitu. Ya, ingat Bapak Ibu, berkat yang terbesar itu adalah pengampunan dosa, tapi berkat yang tidak kalah besar adalah kemurnian jiwa. Kita mengikuti Tuhan kita itu karena apa? Dan untuk mendapatkan kemurnian jiwa, kita harus melewati berbagai penderitaan untuk mengikuti Dia. Dan yang menemani kamu di dalam penderitaan itu adalah harapanmu di dalam iman kepada Kristus. Makanya sabdanya ketika dia mau terangkat ke surga, ia berkata, aku senantiasa menyertai engkau sampai kesudahannya. Pikul salib Tuhan, engkau mungkin berat membawa itu, tapi apa yang dihasilkan oleh beban itu? Kemurnian jiwamu. Tetapi di dalam penderitaan itu, kamu pada saat yang sama memiliki pengharapan dari apa yang kamu pikul itu. Sehingga ketika engkau sampai ke garis finishnya, engkau sampai pada akhir dari pertandingan itu, kita memperoleh kemuliaan. Kita memperoleh pemurnian. Kita memperoleh kemenangan. Karena itulah kemenangan yang sesungguhnya. Kemenangan yang sesungguhnya adalah kita memiliki motivasi, kita memiliki iman, dan memiliki jiwa yang murni. Dan untuk mendapatkan itu semua, tidak ada cara selain mau menderita bersama Kristus. Barang siapa yang berhikmat, biarlah ia mendengar. Tapi tidak hanya mendengar, tapi juga melakukannya. Mari sama-sama melakukan dan berjuang bersama, agar tak satu pun di antara kita semua yang akan luput ketika ia datang sebagai Raja, untuk menyongsong dia dalam kebangkitan itu. Karena ia akan mengatakan, engkau anakku yang setia, engkau rela menderita demi aku, engkau tidak menghina aku karena engkau kuizinkan menderita, engkau tetap bersyukur kepadaku meskipun engkau kesakitan, engkau tetap memuji aku dengan mulutmu meskipun engkau kesukaran, engkau tetap bersyukur meskipun aku belum memberikan jawaban, engkau tetap berharap meskipun belum ada tanda pengharapan itu, engkau tetap mau setia meskipun engkau di dalam kesakitan. Maka inilah kemuliaan yang engkau peroleh dari imanmu itu. Maka dengan alasan ini tidak ada alasan, tidak ada penderitaan untuk mengikut Kristus. Mengikut Kristus memang harus menderita. Menderita di dalam kebenaran. Inilah pesan Injil. Injil memang kabar baik. Tetapi ingat khotbah saya yang sebelumnya, ada tuntutan Injil itu. Tuntutannya ini, menderitalah, berjuang di dalam perjuangan kita keluar dari dosa-dosa kita. Menderitalah dengan menolak yang lain yang begitu menggiurkan, tapi mengajak kamu untuk keluar dari Kristus. Wah, saya sebagai manusia pasti tergiur, Bapak Ibu. Ditawarkan kekayaan, wow, jabatan apa segala macam. Tapi saya di sini tidak dapat apa-apa. Lalu dia bilang, mari ikut saya, kamu dapat ini. Daging saya itu tergiur sekali. Tapi ketika engkau menolak itu, engkau menutup matamu pada itu semua, dan tetap setia pada Kristus, itulah penderitaanmu. Jadi anak-anak muda
yang pacaran beda agama, lalu diajak, marilah tinggalkan Yesusmu itu, sayangku, cintaku. Kalau kamu bersama dengan abang, kamu pasti makan enak-enak, kamu pasti mendapatkan yang luar biasa. Tapi maukah engkau bersama-sama dengan aku tapi meninggalkan Yesusmu itu? Dan malangnya jawabannya, nggak apa-apa bang, yang penting kita berbuat baik bang, yang penting kita hormati orang tua. Kalau malaikat itu punya daging, kau ditampol. Apa-apaan ini? Berarti tidak mau menderita, bukan? Nggak apa-apa bang. Padahal tadi Rasul Paulus menasehati anak rohaninya Timotius, orang-orang yang menderita menjadi prajurit Kristus tidak pusing tentang penghidupannya, agar ia berguna bagi komandannya. Jadi kalau orang-orang meninggalkan Yesus karena ia pusing penghidupannya, pusing makan apa, pusing naik apa, maka orang-orang itu adalah orang-orang yang akan binasa dalam kebodohannya. Karena ia mau menukar kekekalan dengan kefanaan. Ia mau menukar emas dengan seng. Ia mau menukar permata dengan batu bata. Ya mungkin Anda bosan mendengarkan ini, karena dari tadi khotbah saya tentang itu semua. Tapi saya begitu semangat mengkhotbahkan ini, saya begitu semangat menceritakan ini, karena kalau kita merenungkan semua tema pemberitaan Injil ini, semua pemberitaan Alkitab ini, itu adalah tentang keagungan Tuhan di dalam karyanya, yang di dalamnya ketika kita mau mengambil bagian, kita harus melalui ujian yang disebut penderitaan bagi kemurnian jiwa. Tidak ada yang lebih agung, buku apapun tidak ada yang lebih agung dari ini. Oleh karena itu, marilah menderita bersama Kristus. Jangan tawar hatimu kalau engkau menderita, tapi tetaplah berpengharapan, berproses sampai engkau menemukan kemuliaanmu yang akan dinyatakan.